Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspirasi dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Baik. Hai sahabat Sevima, bersama kita saat ini sudah ada Ibu Kensi Dwi Ikaningsih. Beliau merupakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ceko. Nah, kita akan membahas terkait dengan apa saja sih Bu keunggulan universitas yang ada di Ceko. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin ada calon mahasiswa dari Jakarta yang tertarik, dari Indonesia yang tertarik untuk kuliah di sana. Ya, selamat sore anak-anakku sekalian, Mbak Erna dan para peserta acara ini. Saya mewakili Kedutaan Besar Indonesia di Praha, saya duta besarnya. Saya sangat bahagia sekali ternyata minat dari anak-anak di Indonesia untuk belajar di luar negeri, termasuk di Ceko juga cukup meningkat. Memang Ceko belum termasuk dalam daftar yang dari Kementerian Keuangan itu LPDP, sehingga memang belum menjadi tujuan yang sudah menjadi target oleh pemerintah. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebetulnya bagus untuk sekolah di sini. Salah satunya, kalau barangkali secara ranking mungkin tidak seluruh universitas bagus, tetapi secara individual jurusan, nah itu yang menjadi unggulan di sini adalah misalnya geologi. Itu salah satunya menjadi unggulan di sini. Kemudian saya yang surprise itu tropical agri-science. Padahal ini sebenarnya bukan negara tropis ya, tapi ilmu pengetahuannya mengenai ilmu pertanian itu juga menonjol. Bahkan salah satu universitas itu punya kerjasama dengan Universitas Indonesia di Indonesia menyangkut dengan penelitian tentang minyak nabati. Kemudian yang mengemuka juga yang terkait dengan medical atau surgery, itu juga bagus. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan teknik lingkungan. Saya rasa kalau Eropa memang kalau mengenai ilmu yang terkait dengan lingkungan umumnya bagus karena memang mereka sangat memberikan perhatian kepada lingkungan. Jadi itu berdasarkan risetnya teman-teman di Pensosbud adalah empat unggulannya ya, maksudnya 4 unggulannya dari studi yang bagus untuk berkuliah di Ceko, itu yang pertama. Yang kedua, biaya hidupnya murah. Nah itu penting banget. Mungkin kalau dibandingkan dengan negara Eropa Barat lainnya barangkali lumayan tinggi, tetapi di Ceko itu lumayan murah, barangkali mungkin sekitar 5-10 juta per bulan biaya hidupnya ya. Tapi itu belum biaya untuk sekolahnya. Dan secara transportasi, secara keamanan juga, saya rasa termasuk negara yang aman di wilayah Eropa Tengah di sini. Anak-anak kita ada berapa di sini Bu Prairi ya? Ada sekitar 30-an anak-anak kita yang kuliah di berbagai kampus, tidak hanya di Praha, tapi juga di kota-kota lainnya seperti Brno dan Ostrava Olomouc University. Ya. Baik Bu, nah mungkin Bu ada ini nggak Bu, kira-kira syarat atau apa yang perlu disiapkan oleh calon mahasiswa yang ingin kuliah di Ceko baik melalui jalur mandiri maupun beasiswa yang ada Bu? Ya, yang pertama kalau melalui jalur mandiri tentulah harus tes dan mendapatkan acceptance dulu ya kan. Seperti kalau kita mau masuk di Universitas Indonesia juga kan harus ada SMPTN. Kalau waktu saya itu namanya Skalu, jadi harus tes dulu dan diterima. Nah, memang pemerintah Ceko itu tidak memberikan beasiswa kepada Indonesia, tapi dia memberikan beasiswa kepada negara-negara yang less maju ketimbang Indonesia, misalnya Kamboja, beberapa negara Afrika, beberapa negara di Asia Tengah dan lain-lain. Tetapi untuk Indonesia itu tidak termasuk dalam negara yang diberikan beasiswa oleh Ceko. Syaratnya ya. Jadi yang pertama
Ceko tidak memberikan beasiswa. Tetapi kalau misalnya alternatif lain yang diperoleh adalah bisa menggunakan jalur yang namanya Erasmus. Saya rasa Erna sudah paham ya, Erasmus seperti apa. Jadi kalau menggunakan jalur Erasmus adalah tes dulu, kemudian aplikasi plus minta sekalian scholarship dari program Erasmusnya. Ya kan, itu kalau jalur Erasmus. Nah, tapi kalau menggunakan jalur yang untuk khusus Ceko, makanya yang diperlukan adalah aplikasi dulu, kemudian tesnya lulus dulu, ada letter of acceptance, kemudian kuliah di Ceko dulu. Nah, ketika kuliah di Ceko, kemudian misalnya anak kita ini menunjukkan prestasi yang bagus, maka dia bisa mengajukan scholarship. Jadi istilahnya adalah internal scholarship, itu bisa sekali dimungkinkan, dan beberapa kampus terkemuka di sini juga banyak anak-anak kita yang menggunakan jalur intern scholarship. Saya ada beberapa mahasiswa kita dan internal scholarship umumnya untuk program master dan doktoral. Jadi ya sudah agak senior ya berarti ya. Kalau misalnya masih S1 berarti memang umumnya menggunakan jalur keuangan pribadi. Seperti itu, Erna. Nah, baik Bu. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan Bu untuk terakhir bagi calon mahasiswa yang ingin kuliah di Ceko. Kira-kira apa nih pesan dari Ibu? Terlebih kan kondisi alam juga berbeda Bu gitu dengan di Indonesia. Iya, sebetulnya kalau secara umum garis besarnya sebetulnya kuliah di Ceko tuh enak banget karena satu security keamanan hidupnya itu lebih, jadi mau kemana-mana jam berapa saja umumnya itu aman. Yang kedua ya tadi saya bilang bahwa biaya hidupnya itu lumayan terjangkau. Nah, kalau anak-anak kita yang mau sekolah di sini harus mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui webpage yang mereka sudah berikan di informasi yang terbuka, yaitu www.studying.cset. Nah, itu Erna dan teman-teman bisa melihat apa sih yang menarik untuk sekolah di Ceko, apa kelebihan dan apa kekurangannya. Dan salah satu yang saya harus sampaikan bahwa di Ceko itu yang namanya Charles University itu didirikan tahun 1300-an. Jadi kita kebayang tuanya kampus itu seperti apa. Itu yang paling tua. Yang kedua adalah Pulaski University itu tahun 1500-an. Nah, di Charles itu ada jurusan bahasa Indonesia. Itu menjadi sangat menarik karena student Ceko juga minat kepada kita. Itu ada sekitar 20 di Olomouc dan ada sekitar 15 di Charles University. Jadi orang Ceko juga tertarik Indonesia, yang saya harapkan anak-anak kita juga makin banyak yang belajar di Ceko. Dan yang terakhir, kalau diterima universitas di Ceko, jangan lupa lapor kepada KBRI. Itu penting banget karena kalau sudah masuk ke sini kan kita perlu komunikasi, kita perlu koordinasi, makanya yang penting juga lapor di KBRI. Itu penting banget. Tapi intinya kalau anak-anak kita sekolah di sini biasanya pinter-pinter semua. Karena umumnya ambience, atmosfer untuk belajar jadi makin besar karena kan bersaing dengan teman-temannya dari negara lain, dari Jerman, dari Ukraina, dari Prancis, dari mana-mana. Dan umumnya untuk sekolah internasional kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi tidak ada masalah sih anak-anak kita sebetulnya. Dan biaya sekolahnya tidak mahal. Antara berapa tuh tulisannya antara 10-20 juta untuk yang jurusan mungkin social science sampai 800 juta itu hanya untuk jurusan teknik. Jadi menurut saya sih tidak mahal dan terjangkau dan hidupnya gampang, tidak mahal juga dan sehari-hari transportasi dan semuanya jauh lebih aman. Tidak jauh juga dari kampus biasanya dormnya. Saya kebayang kalau di UI Depok tinggalnya misalnya di Salemba itu kan lumayan atau jauh ya kalau secara geografisnya di Indonesia. Begitu Erna.
Baik Bu, mungkin akan sangat menginspirasi nih teman-teman calon mahasiswa yang ada di Indonesia untuk belajar ke Ceko ya Bu ya. Terlebih ada Ya, yang sampai udah dari 1300 tahun 1300-an ya ya Bu ya. 1300 tahunnya itu 1348. Iya, wow, Itu sudah untuk lama Universitas sekali. Charles, itu sudah tua banget. Iya. Dan yang kedua yang tadi Palacky University itu 1573. Jadi itu kita, waduh, masih zaman apa ya? Iya. Mungkin masih zaman kerajaan apa ya waktu itu ya? Iya, Abad mereka ke-14. di Ceko sudah ada universitas gitu ya. Jadi bisa Iya. dibayangkan yang kalau tidak salah itu memang salah satu universitas tertua di Eropa adalah Charles University ini. Oh. Dan yang menguntungkan bagi kita karena ada Indonesia Studies. Iya, betul. Jadi misalnya anak-anak kita mau kuliah di sana pakai jalur lulus dulu. Atau menggunakan Erasmus tadi pendekatannya. Kalau misalnya lulus dulu, masuk kuliah dulu, nilainya bagus misalnya, nanti baru menggunakan apply untuk istilahnya tadi apa ya, internal scholarship. Itu lebih kemungkinannya lebih besar. Dan saya lihat memang banyak sekali anak-anak kita sekarang yang sudah kuliah di sini lalu lulus untuk menjadi mahasiswa beasiswa dari kampus yang setempat. Jadi tidak perlu khawatir, cari sebanyak mungkin informasi mengenai kuliah di Ceko, mengenai scholarship di Ceko, menggunakan jalur kampus atau menggunakan Erasmus. Itu bagus sekali. Wah, itu udah ada bocoran nih Bu dari Ibu Kensi nih ya, untuk siapa tahu bisa dapat beasiswa kuliah di Ceko. Nah Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Maaf Bu mengganggu. Ya, nggak apa-apa, kita senang sekali. Maaf juga tadi sudah menunggu karena kita ada kesulitan teknis. Oh, tidak apa-apa Bu. Ya. Kalau ada apa-apa dihubungi saya ya. Boleh Bu, nanti saya hubungin lewat Bu Riri ya. Ibu Prairi atau Iris, Ibu Kensi juga boleh langsung, nggak masalah. Baik Bu.